mendiskusikan tentang manajemen perubahan ini, saya awali dengan ungkapan bijak yang selalu disampaikan bila mana orang berbicara tentang manajemen perubahan. Manajemen perubahan atau apa yang disebut dengan manajemen of change. Ungkapan itu diungkapkan oleh seorang filsuf Yunani terkenal, Hermocrates. Katanya begini: nothing endure but change. Atau bahasa Yunaninya adalah panre. Bahasa Yunaninya panre. Artinya adalah nothing endure. Tidak ada yang abadi. Jadi semuanya akan berubah. But change, kecuali perubahan itu sendiri. Jadi yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Artinya semuanya akan berubah, baik itu Anda sikapi atau tidak. Semua perubahan, semua akan mengalami perubahan. Semua telah berubah. Semua sedang dalam proses perubahan. Banyak orang yang tidak menyadari kalau perubahan itu telah terjadi pada lingkungan, bahwa perubahan itu sedang terjadi, sehingga dia tidak menyikapi perubahan itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi korban dari perubahan, akan ditinggalkan oleh perubahan itu. Sama dengan kita berbicara tentang konflik. Konflik itu adalah sebuah keniscayaan, hal yang mutlak ada. Perubahan juga demikian. Perubahan itu sebuah keniscayaan, disikapi atau tidak dia akan terjadi. Tapi kalau Anda tidak menyikapinya, Anda akan jadi korban perubahan. Banyak yang tidak menyadari kalau lingkungannya sudah berubah. Apalagi bagi orang-orang atau organisasi yang merasa telah berada dalam zona aman. Ketika dia sudah mencapai prestasi puncak, perusahaannya sudah sangat maju, omset penjualannya paling tinggi. Kalau dia seorang atlet olahraga, mungkin dia sudah memperoleh medali emas. Dia menganggap dia tidak perlu lagi melakukan perubahan. Padahal itu hal yang tidak tepat. Perubahan itu tidak hanya harus dilakukan oleh orang-orang yang belum mencapai prestasi atau posisi puncak. Orang yang sudah berada dalam posisi puncak pun harus melakukan perubahan agar dia tidak dikalahkan. Karena memperoleh atau mendapatkan atau meraih sesuatu itu jauh lebih mudah daripada mempertahankannya. Makanya saya suka dengan ungkapan pendiri Microsoft, Bill Gates. Suatu kali Bill Gates ini pernah melakukan konferensi pers, lalu dia bilang ada permasalahan serius di perusahaan kami. Permasalahan serius. Padahal orang tahu Microsoft, Bill Gates itu adalah sebuah usaha yang paling maju di dunia saat ini. Dia tercatat sebagai orang terkaya. Tetapi suatu ketika dia mengatakan ada permasalahan serius dalam perusahaan kami.
Lalu para wartawan yang hadir bertanya, masalah seriusnya apa Bill Gates? Kata Bill Gates, masalah perusahaan kami adalah kami terlalu sukses. Ingat, dari apa yang disampaikan Bill Gates ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat memperhatikan perubahan. Dia khawatir dengan kesuksesannya kalau tidak melakukan perubahan. Misalnya seorang atlet olahraga dengan latihan 3 jam 4 jam sehari, dia sudah memperoleh atau sudah berhasil mendapatkan medali emas. Lalu dia lupa diri. Tahu-tahu ada pesaingnya, mungkin peraih medali perak, perunggu atau yang belum juara, dia latihan lebih keras. Mungkin dibuatnya latihannya 6 jam sehari, sehingga medali emasnya bisa lepas. Jadi orang yang sudah sukses pun harus melakukan perubahan. Tidak ada zona aman. Jadi ketika Anda sudah mencapai prestasi tinggi, ketika karir Anda sudah di puncak, ketika organisasi Anda sudah sangat maju, perubahan harus cepat dilakukan agar tidak menjadi korban perubahan. Saya sampaikan lagi, banyak yang tidak menyadari perubahan. Padahal perubahan itu sering diibaratkan orang dengan air sungai yang mengalir dengan deras. Coba Anda berdiri di pinggir sungai yang airnya mengalir dengan deras. Lalu arahkan tatapan Anda pada satu titik. Seakan-akan Anda melihat air yang sama. Padahal air yang Anda lihat itu sudah mengalami perubahan detik per detik. Air yang Anda lihat 5 menit yang lalu itu bukan air yang sekarang lagi. Itu sudah berubah. Per detik air itu mengalir, bukan air yang tadi lagi. Itulah ibaratnya sebuah perubahan. Lalu ada yang mengatakan, kita tidak pernah bertemu orang yang sama lebih dari 1 kali. Pernah nggak bertemu orang yang sama lebih dari 1 kali? Pada hakikatnya, kita tidak pernah bertemu orang yang sama lebih dari 1 kali. Hari ini saya ketemu si Akbar, ya. Saya ketemu Akbar hari ini. Akbar yang hari ini itu kali ini saja. Besok saya tidak akan ketemu Akbar yang seperti ini lagi. Akbar yang besok sudah berubah, bukan Akbar yang hari ini. Kalau saya ketemu Akbar ini bulan depan, bukan Akbar yang sekarang. Akbar yang bulan depan itu bukan Akbar yang hari ini. Karena setiap saat kita mengalami perubahan. Pama Akbar ini, Akbar hari ini seperti ini. Akbar 2 jam yang akan datang adalah Akbar yang sudah menerima materi manajemen perubahan. Akbar 1 jam yang lalu bukan Akbar yang belum menerima materi manajemen perubahan. Dengan menerima materi manajemen perubahan, Akbar sudah mengalami perubahan. Perubahan dalam pemikirannya, perubahan dalam sikap, perubahan dalam niat-niatnya dan sebagainya. Itu maka dikatakan kita tidak pernah bertemu orang yang sama lebih dari 1 kali. Jadi kalau saya ketemu si Apriliana hari ini, ketemu lagi saya, bukan Apriliana hari ini.
Udah beda pilihannya. Jadi itu maksudnya. Kita tidak pernah bertemu orang yang sama lebih dari satu kali. Salah satu poin yang perlu saya sampaikan kepada peraja yang akan menjadi pamong pemerintahan, menjadi pemimpin di masa depan, Anda harus menjadi pemimpin perubahan. Anda yang memimpin perubahan itu nanti. Anda harus menjadi agen perubahan. Banyak sekarang aparatur, pimpinan atau pemimpin yang tidak berani berubah. Kalau saat ini korupsi adalah hal yang lazim, yang sudah dianggap hal yang biasa, dimaklumi, banyak aparatur yang tidak mampu keluar dari situ untuk melakukan perubahan. Umumnya atau kecenderungan mengikuti apa yang sudah ada, apa yang telah terjadi. Padahal yang penting itu ya, yang saya sampaikan adalah bahwa seorang pimpinan perubahan atau seorang agen perubahan itu harus berani mempunyai perspektif yang berbeda dari hal yang biasa. Anda harus berani menampilkan perspektif yang berbeda. Kalau pada umumnya aparatur korupsi, Anda harus aparatur yang tidak korupsi. Saya mengamati bangsa Jepang. Bangsa Jepang itu berani membuat perspektif yang berbeda. Itu sebabnya mereka mencapai puncak kemajuan. Perspektif yang berbeda ini dia tampilkan mulai dari hal yang kecil sampai yang besar. Misalnya begini, dalam masalah ekonomi dunia, umumnya negara di dunia ini kalau mata uangnya itu lemah, negara itu khawatir apa tidak? Khawatir. Indonesia misalnya, ketika rupiah menjadi 14.000, ekonomi kita, pejabat-pejabat negara kita itu pada rapat, rupiah melemah. Membuat kebijakan, stakeholder berusaha membuat rupiah itu menguat. Berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah atau bangsa Jepang. Kalau bangsa Jepang itu ingin yennya kuat, mudah saja. Karena apanya maju, negara maju, penghasilannya banyak, kuat. Sekarang kan yen itu sekitar 100 sekian rupiah. Andai kan Jepang itu membuat 1 yen itu 1.000 rupiah bisa, atau 5.000 rupiah bisa. Tetapi bagi bangsa Jepang, mereka menghendaki kestabilan dalam masalah mata uang. Ketika yen itu menguat, justru para ekonominya berkumpul. Wah, ini susah kita nanti. Yen kita menguat daripada dolar. Itu sebuah perspektif yang berbeda. Perspektif umumnya negara-negara di dunia, mereka khawatir kalau mata uang mereka melemah. Kalau bangsa Jepang sebaliknya, kalau mata uangnya menguat, mereka khawatir. Mereka menghendaki kestabilan. Itu yang saya maksud dengan perspektif yang berbeda. Dalam masalah yang sederhana, bangsa Indonesia memaklumi kalau di saat musim libur ongkos-ongkos transportasi umum naik, mau kereta api, pesawat, kapal laut dan sebagainya, musim libur pada naik. Bahkan pemerintah melegalkannya dengan istilah khusus. Apa itu Natal, apa itu Lebaran, Idul Fitri, apa tahun baru, apa liburan anak sekolah, dinaikkan 10%, 20%, 30%. Berbeda dengan perspektif bangsa Jepang, berbeda dengan perspektif pejabat-pejabat Jepang. Di saat musim libur, justru mereka menurunkan harga tiket. Saya pernah mungkin sampaikan, saya sempat 2 kali
membeli tiket yang namanya Juhaji Tipu. Harga tiket itu 18.000 yen. Selama musim libur 1 bulan atau 40 hari itu, tiket itu bisa dipergunakan kemana saja. Satu tiket itu saja. Mau ke Osaka, mau ke Hokkaido, mau ke Tokyo, mau ke Kobe, mau ke Kyoto, ke Nara. Satu tiket itu saja, 18.000 juga. Saya pernah tanyakan pada pembuat kebijakannya, lalu mereka jelaskan. Coba Anda pikir, di musim libur ini orang-orang ingin jalan, ingin berwisata. Kenapa kita naikkan harganya? Ini perspektif yang berbeda. Di kita umumnya, di saat orang butuh, kita naikkan harganya. Pemerintah justru melegalkan. Jadi Anda nanti orang pemerintah yang akan melakukan sebuah kebijakan, buatlah kebijakan yang berpihak kepada rakyat, walaupun memiliki perspektif yang berbeda dari yang lain. Tidak masalah ya. Atau hal yang paling sederhana, saya contohkan perspektif berbeda orang Jepang itu dalam masalah mandi saja. Umumnya bangsa-bangsa di dunia, mandi utamanya itu adalah mandi pagi. Mandi sore itu kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Kalau orang Jepang, mandi utamanya lah mandi malam. Kadang pagi kita nonton nggak mandi lagi, tapi jam 10 malam dia mandi. Nah coba, mana yang benar ini? Alasan mereka kalau malam mau tidur itu mandi, biar tidur lebih nyenyak, kotoran-kotoran sepanjang hari ini jadi bersih. Kalau Pak habis bangun tidur, untuk apa mandi katanya? Kan nggak kotor. Nah itu sebuah perspektif yang berbeda. Ini yang saya inginkan dari peraja semua nanti, ya, munculkan perspektif yang berbeda dalam pemikiran Anda dalam membuat kebijakan sepanjang itu bermanfaat dan lebih baik untuk masyarakat kita. Di musim libur nanti buat harga tiket itu menjadi lebih mudah, lebih murah, jangan lebih mahal. Kan menganiaya itu. Jadi raja, calon pemimpin, calon palu pemerintah harus berani membuat perspektif yang berbeda. Salah satunya, buatlah perspektif bagaimana PNS ini tidak terbiasa dengan korupsi. Kalau sekarang kebiasaan, dianggap maklum. Coba buat perspektif yang berbeda nanti. Selanjutnya, selaku seorang pamong pemerintahan, peraja itu harus menjadi agen perubahan kapan perlu pemimpin perubahan, dan sekali-kali jangan resisten terhadap perubahan itu. Jangan menolak perubahan. Apalagi perubahan yang ada dalam organisasi pemerintah itu berupa peraturan pemerintah yang harus dipatuhi. Umpama nanti pada instansi ada perubahan total, semua harus menggunakan website, menggunakan aplikasi. Lalu karena Anda nggak mengerti masalah IT, Anda tolak, tidak ada hukum, Anda akan dikalahkan nanti. Terhadap perubahan tidak ada satupun yang mampu menghambatnya. Karenanya Anda harus mengikuti perubahan itu. Tahun 2018 menjelang saya meninggalkan PDN Basur Bukit Tinggi, di Bukit Tinggi itu lagi rame-ramenya Gojek yang mangkal-mangkal yang tidak online itu demo. Mereka menolak Gojek online, dianggap penghasilan mereka berkurang. Sehingga aku setiap hari waktu itu demo. Lalu saya pernah datangi orang-orang yang demo itu, saya bilang, bapak-bapak, saudara-saudara, tidak bisa men-stop ini. Ini sebuah kemajuan. Lebih bagus bapak ikuti. Caranya bergabung dengan Gojek, dengan Grab. Jangan ditolak. Apalagi yang mereka tawarkan itu lebih baik.
harganya lebih murah, lebih terjamin, tercatat perjalanannya, siapa yang pengendaranya, motornya. Apakah yang tidak online ini bisa memberikan pelayanan yang lebih bagus? Boleh, tapi sepanjang tidak, perubahan itu harus kita terima. Anda juga demikian nanti. Tidak ada istilah resistensi bagi aparatur. Seorang aparatur tidak resisten terhadap perubahan. Karena perubahan dalam pemerintahan itu dia bersifat peraturan perundang-undangan yang harus diikuti, harus diterima. Barangkali buat sementara itu saja. Silakan nanti kalau ada yang ingin menanggapi. Terima kasih.